Kalian lagi happy, sedih, atau lagi kesel? Bentar. Sebelum itu, kalian belum pada tahu kan nama-nama dari kita? Nah, lu pada tahu kan? Dimulai dari aku ya. Nama aku Raina Maura Sabrina. Kalian bisa panggil aku Kak Maura. Kalau aku Anissa Fasyanazila, tapi kalian bisa panggil Kak Aca aja deh. Kalau aku Delia Kristina, panggil aja Kadel. Kalau aku namanya Reni Nur Aini. Kalian bisa panggil aku Kak Iran. Nah, di pertemuan kali ini kita berempat akan bahas tentang drama. Kalian tahu nggak apa itu drama? Nah, benar sekali. Kami di sini akan membahas tentang drama. Mungkin dari kalian udah nggak asing apa itu drama, tapi di sini aku dan teman-teman aku akan menjelaskan sedikit lebih detail apa itu drama. Nah, drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu drauma yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, bereaksi, dan sebagainya. Di sini juga drama berarti perbuatan, tindakan, ataupun action. Drama juga dapat diartikan sebagai sebuah lakon atau cerita berupa kisah kehidupan dalam dialog dan dilakukan oleh tokoh-tokoh. Secara umum, drama adalah salah satu jenis karya sastra yang berisi kisah kehidupan dalam bentuk dialog yang dipertontonkan di atas pentas oleh tokoh-tokoh dengan watak yang berbeda-beda. Nah, drama juga memiliki beberapa jenis loh. Yang pertama, ada berdasarkan penyajian lakon. Yang kedua, ada berdasarkan sarana pementasan. Yang ketiga, berdasarkan ada atau tidaknya naskah drama. Nah, yang pertama, berdasarkan penyajian lakon dibagi menjadi beberapa, yaitu ada tragedi penuh kesedihan, komedi penuh kelucuan, tragikomedi, perpaduan tragedi dan komedi, opera, dialog drama dinyanyikan dengan diiringi musik, melodrama, frase, tablo, sendra tari. Nah, selanjutnya ada berdasarkan sarana pementasan. Ada drama panggung, drama radio, drama televisi, drama film, drama wayang, dan drama boneka. Jika drama tradisional tidak menggunakan naskah, maka drama modern menggunakan naskah. Di sini juga ada unsur drama. Unsur drama dibagi menjadi dua. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur dalam intrinsik drama juga dibagi menjadi beberapa bagian. Ada tema, tokoh dan penokohan, alur cerita, latar atau setting, dialog, konflik, dan amanat. Nah, yang pertama kan tadi unsur intrinsik ada tema. Di sini tema itu merupakan ide atau gagasan pokok yang mendasari suatu drama. Tema itu banyak sekali loh teman-teman. Ada tentang tema religius, ketuhanan, percintaan, kritik sosial, bullying juga bisa tahu, kemiskinan, terus kesenjangan sosial, penindasan. Banyak lah. Yang kedua itu adalah tokoh. Kalau misalkan gak ada tokoh, kita gak bisa membuat drama nggak sih? Dan benar sekali, tokoh itu adalah orang yang berperan di dalam drama. Di sini tokoh mempunyai banyak banget sifatnya. Yang pertama ada protagonis. Protagonis itu biasanya orang yang baik. Yang kedua ada antagonis. Nah, antagonis itu biasanya orang-orang yang jutek, galak. Dan yang ketiga juga ada tritagonis atau peran pembantu. Nah, di dalam tokoh juga ada peran-perannya. Yang pertama ada tokoh sentral, ada tokoh utama, dan yang terakhir ada tokoh pembantu. Selanjutnya ada alur cerita drama, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jalinan sirkuler atau alur disusun dari peristiwa A, maka kembali ke peristiwa A. Yang kedua ada jalinan linear, alur disusun secara kronologis, peristiwa A sampai Z. Nah, yang ketiga ada jalinan episodik, alur terpisah, beberapa peristiwa dalam satu drama. Selanjutnya ada bagian-bagian drama. Yang pertama ada eksposisi, yang kedua ada konflik, yang ketiga ada klimaks, yang keempat ada resolusi, dan yang kelima ada konklusi. Selanjutnya ada latar atau setting, yaitu tempat, waktu, dan suasana peristiwa dalam drama. Lalu ada dialog atau percakapan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan dialog. Yang pertama, dialog itu harus mendukung gerak laku tokoh. Yang kedua, dialog harus diucapkan lebih tajam daripada kehidupan sehari-hari. Lalu dialog juga mempunyai beberapa istilah. Ada monolog, ada prolog, dan ada epilog. Nah, yang selanjutnya ada konflik, yaitu unsur yang memungkinkan para tokoh berinteraksi. Yang pertama, konflik internal, yaitu permasalahan tokoh dengan diri sendiri, misalnya kesepian, cita-cita, keyakinan, dan lain-lain. Yang kedua, ada konflik eksternal, yaitu permasalahan tokoh dengan suatu di luar dirinya, seperti konflik fisik dan konflik sosial. Yang terakhir ada amanat, yaitu pesan yang disampaikan pengarang pada pembaca atau penonton melalui karyanya.
Nah, itu dia unsur-unsur intrinsiknya. Di sini juga kan ada unsur-unsur ekstrinsiknya. Apa aja sih, Kak? Yang pertama itu ada latar belakang pengarang, kondisi politik negara, psikologi pengarang, sosial budaya, terus nilai agama dan kepercayaan, belum lagi sosial budaya, moral, dan nilai ekonomi. Kaidah kebahasaan drama juga terbagi menjadi beberapa loh. Yang pertama ada menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, lalu menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu peristiwa, menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu yang dipikirkan atau dirasakan, dan yang terakhir ada menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nah, bagaimana sih cara memerankan tokoh dalam drama? Yang pertama, kamu harus mengetahui naskah drama. Yang kedua, ekspresikan dialog dalam drama. Dan yang ketiga, kamu harus menggunakan gerakan seperti gerakan wajah dan tubuh. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mendemonstrasikan naskah drama? Yang pertama, menghafal dan memahami teks. Yang kedua, perhatikan dialog yang harus diucapkan. Yang ketiga, perhatikan petunjuk, perilaku, dan tindakan yang harus dilakukan tokoh. Nah, yang terakhir, lakukan gerak-gerik tubuh dan wajah dengan penghayatan dan sesuai naskah. Nah, itu dia penjelasan tentang apa sih itu drama. Di sini juga kalian penasaran gak sih kalau misalkan nonton drama secara langsung? Di sini kita akan menampilkan salah satu contoh drama. Kalian penasaran gak sih gimana drama kalau kita yang meranin? Kita tonton sama-sama yuk. Masih dalam suasana istirahat, Mia tetap berada di dalam kelas sambil menyantap bekal yang ia bawa dan membaca buku. Ia hanya seorang diri dalam kelas, karena teman-teman lainnya pergi ke kantin untuk membeli makan. Sebenarnya, Mia ingin sekali pergi ke kantin seperti yang lainnya, tetapi ia harus menyisihkan uangnya untuk kebutuhan hidupnya yang lebih penting. Kemudian datanglah seorang teman yang dikenal dengan sifat lembungnya, yaitu Giselle. Oh iya, ngapain di kelas? Kan ini jam istirahat, gak ke kantin. Gak bisa, soalnya aku bawa bekal dari rumah. Tiap hari banget nih bawa bekal. Kan makan di kantin enak. Ya mau gimana lagi, kan aku lagi menghemat. Jadi aku bawa bekal aja dari rumah. Emang bawa bekal apa sih? Ah kamu Sel, mau tahu aja. Cuma itu doang. Ayo deh, gue traktir beli makanan enak di kantin. Enggak kok, ini kan masakan mama aku, jadi jauh lebih enak. Lagian aku juga lagi berhemat. Ya udah deh, coba kayak gitu. Nah, kamu sendiri kenapa masih di kelas Sel? Gue bosan makanan di kantin itu mulu, nih gue main HP di kelas. Mereka kembali dengan kesibukannya masing-masing. Mia kembali menghabiskan makanannya dan Giselle asik bermain handphone. Sembari menghabiskan makanannya, Mia termenung. Tiba-tiba, Ngomong-ngomong Sel, enak ya jadi kamu. Hah? Ngomong apa sih lu? Tiba-tiba kayak gitu? Yang aku perhatiin, semua yang kamu mau pasti terpenuhin. Kayak HP baru, mobil baru, tas baru, belum lagi uang jajan kamu banyak. Ya gimana ya? Bokap gue kan usaha. Emangnya kamu gak ada niatan gitu buat bantu orang lain? Kan uang jajan kamu banyak. Lu gak usah soal ngasih adik gue. Gak gitu, aku sih cuma ngasih saran aja. Ya gimana ya? Bukannya gue gak mau atau pelit. Soalnya kebutuhan gue lagi banyak nih. Skincare gue habis. Belum lagi sepatu yang gue mau udah launching. Emang kenapa sih harus gue? Emang? Ya enggak gitu, aku sih cuma ingetin kamu aja. kemudian datanglah Amel, teman Giselle yang selalu mengasut untuk selalu menghabiskan uangnya untuk bermain. Sel, lihat nih ada film baru di bioskop, nonton yuk. By the way, itu baru di kelas. Biasa lah Mel, gue pengen cari suasana baru aja. Emang film baru apa sih? Ada nih lagi happening banget, gue kan FOMO. Gue lihat-lihat, akrab nih. Itu tuh anak, soal nasihatin gue lagi. Diajarin apa sama dia? Masa gue harus nabung? Terus uang tabungannya gue harus bagiin ke orang-orang? Ngatur banget gak sih dia? Itu mah dia enak. Ya kan aku cuma ngasih saran aja, mau enggaknya terserah kalian. Udahlah, lu gak usah ngurusin hidup kita, urus aja hidup lu sendiri. Dari itu sahabat gue. Wah, tuh main pada di kelas. Lagi pada ngapain sih? Asik banget kayaknya. Ya terserah kita dong, mau istirahat di mana aja. Ya emang terserah kalian, kadang yang larang juga. Tapi aneh aja liatnya. Nay, mending urusin aja tuh temen lu. Mia, emangnya dia kenapa? Itu tuh si Mia sok seramahin Giselle buat save uang jajannya. Ya dia gak mau lah. Ya ampun, niat dia kan baik. Sebagai teman kan saya mengatakan kebaikan. Lu sama aja kayak dia, pantas temenan. Oh
ya Mia, nih minum buat kamu. Wah, padahal gak usah repot-repot. Makasih ya, Nay. Tuh kan, pasti Miss minta kesini ya. Iya lagi. Maaf ya, ini bukan teman yang kayak gitu. Terus kalau bukan kayak gitu, dia teman kayak gimana? Mia ini teman yang baik, teman selalu mengajak kita untuk berbuat kebaikan. Kita sebagai makhluk sosial, pastinya saling membutuhkan satu sama lain, bukan? Apalagi rezeki yang kita punya hanya dipan dari Tuhan, iya kan? Ah, Nay, percuma ngomong sama mereka. Berarti gue yang lakuin selama ini salah dong? Ya nggak ada yang salah sih, tapi jangan mikirin diri sendiri aja. Dan jangan juga punya sifat sombong. Bentar. Jadi selama ini gue sombong gitu? Kayaknya kalau lihat staff kamu yang sekarang bisa jadi. Lo saya mau aja diceramain sama mereka berdua. Kan aja yuk. Iya juga sih. Mia, yaudah, gue minta maaf ya. Makasih juga, Maya udah ngerin gue. Bagus deh kalau kayak gitu. Gue ke kantin ya. Kita aja sayang. 2, 3. Bentar, Oh iya, ini kan lagi istirahat. Ngapain di kelas? Gak bisa, soalnya Ini atuh. Gak bisa, soalnya aku bawa nasi anak pulang. HP baru, mobil baru, tas baru. Siapa itu dia? Sal. Ada film baru nih bikin. Macam tak betul je budak ni. Mending ngurusin aja tuh. Lanjut. Bukan, apalagi rezeki yang kita punya hanya dipan dari Tuhan, iya kan? Aku ngomong. Iya. Ini bukan teman yang kayak gitu. Terus bukan kalau kayak gitu? Wah. Jangan ada yang salah sih, tapi kan lebih Yeah boy. 2, 3. Bye lo. Pasti. Mia, gue minta maaf ya. Makasih juga Naya udah nyadarin gue. Gue duluan ya ke kantin. Iya Mia. Tadi Mia.